Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai koneksi internet ke dalam web API dan parsing dengan menggunakan JSON. Web API. Nah, saat kita membutuhkan data cuaca terbaru, itu ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu membuat sensor cuaca dan menyimpannya ke dalam server sendiri. Kedua, Anda bisa memanfaatkan pihak ketiga yang sudah menyediakan data cuaca. Nah, layanan data ini biasa disebut sebagai Web API atau Web Services. Nah, Web API atau Application Programming Interface adalah suatu layanan yang mengizinkan dua aplikasi saling terhubung melalui jaringan, sehingga kita dapat mengambil dan mengirim data ke layanan tersebut dengan mudah. Kelebihan dari Web API adalah membuat proses development menjadi lebih efisien. Mengapa demikian? Karena cukup dengan sekali membuat API, Anda dapat mengkonsumsinya di berbagai macam platform seperti platform berbasis mobile, desktop, maupun web. Sebagai catatan, konsumsi API adalah istilah yang sering dipakai untuk ketika klien mengambil data dari Web API. Nah, berikut ini adalah ilustrasi penggambaran Web API, di mana klien bisa mengakses database yang ada di dalam server melalui web service atau kita sebut Web API dengan berbagai macam platform, baik mobile, web, maupun desktop. Nah, beberapa metode request yang diizinkan, get, post, put, dan delete nanti akan dijelaskan di slide berikutnya, dan responnya disediakan dalam bentuk JSON XML. Nah, kenapa kita perlu mempelajari ini? Tahukah kalian bahwa salah satu skill yang dibutuhkan oleh seorang Android developer adalah memahami JSON API dan networking? Mengapa demikian? Tentu karena kebanyakan aplikasi Android yang dikembangkan pada saat ini membutuhkan data yang berasal dari server. Misalnya, kita ingin membuat aplikasi cuaca seperti yang sudah saya jelaskan, supaya kita bisa memperoleh informasi tersebut secara real time tanpa kita harus membuatnya. Kita cukup memanfaatkan aplikasi pihak ketiga, atau pada saat kalian ingin mengembangkan aplikasi dan kalian memiliki database di dalam server yang ingin terhubung ke dalam aplikasi mobile kalian dengan memanfaatkan JSON dan Web API, maka kita dapat membuat data tersebut terkoneksi. Nah, REST atau yang kita sebut sebagai Representation State Transfer. Arsitektur ini terkenal karena lebih simpel dan mudah dipelajari daripada arsitektur yang lainnya. Data yang diberikan pun bisa berupa dalam format teks, JSON, atau XML. REST ini hampir selalu menggunakan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol untuk berkomunikasi data. HTTP adalah protokol yang memungkinkan Anda saling bertukar data antara server dan klien. Nah, pada protokol ini terdapat beberapa request method yang biasa digunakan untuk proses CRUD atau create, read, update, dan delete. Nah, di antaranya untuk request yang umum di dalam REST, yang pertama itu adalah post untuk membuat data atau meng-create. Sedangkan get untuk membaca data atau read. Put ini untuk mengubah data atau kita kenal istilahnya dengan update, dan delete untuk menghapus data atau delete. Nah, sedikit di sini mengulas mengenai JSON. Sebelumnya, Anda sudah coba mengakses API dan mendapatkan respon JSON. Lalu, sebenarnya apa sih itu JSON? JSON itu panjangan dari JavaScript Object Notation. Merupakan format pertukaran dan penyimpanan data yang ringan dan mudah dibaca dibandingkan dengan XML. Format ini dapat digunakan di hampir semua bahasa pemrograman. Karena itulah, di sini saya sangat menyarankan kalian yang akan menjadi developer Android memahami cara berinteraksi dengan format ini. Nah, sebagai contoh, di sini saya memiliki database seperti ini. Ada ID-nya, memiliki tabel database dalam tabel. Seperti ini, ada ID, ada email, first name, last name, dan avatar dari
user. Nah, bagaimana kita ingin membuat JSON dari database ini supaya nanti bisa diakses dan dikomunikasikan dengan perangkat mobile ataupun platform lainnya. Nah, hasil dari format tabel sebelumnya ke dalam bentuk JSON adalah seperti ini. Nah, ini adalah key-nya, ya, page-nya, misalnya per page berapa yang ditampilkan, total dari tabel, total page, dan ini adalah datanya. Data ini memuat objek ke satu. Ini kita sebut sebagai JSON array. Dan ini adalah JSON objeknya. Objek ke satu terdiri dari key-nya itu ID dan value-nya 1, key-nya email dan value-nya jot.blood@clicks-in, dan first name-nya jot, last name blood, dan avatarnya ini adalah link URL image-nya. Ya, nah, objek ke satu juga demikian. Nah, ini adalah format yang sudah ditranslasikan dari bentuk database tabel ke dalam format JSON. Nah, dalam JSON ini ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu JSON array dan juga JSON object. JSON array direpresentasikan dengan tanda kurung siku. Nah, jenis ini berisikan kumpulan objek dengan tanda koma sebagai pemisahnya. Sedangkan JSON object direpresentasikan dengan tanda kurung kawal. Nah, pada contoh di slide sebelumnya, data tersebut merupakan JSON array yang berisikan dua buah JSON object. Objek ke-1 berisikan kumpulan dengan ID 1 dan objek ke-0 berisikan kumpulan data dengan ID 1 dan objek ke-1 berisikan kumpulan data dengan ID 2. Nah, berikut struktur dari JSON yang menggunakan format key value untuk menampilkan field data. Nah, seperti contoh di atas, page adalah key dan 1 adalah value. Nah, berikut cara mengetahui tipe data yang terdapat pada value. Nah, string text dibungkus dengan tanda double quote, integer, angka bulat, misalnya dengan menggunakan 0,3, 4, dan 40, double angka desimal, 0,2, 3,1, 4, 4,0, boolean, bisa berisikan true atau false, dan array, nah, contohnya berisikan ini. Nah, sedangkan objek, nah, berisikan data ini, ya. Nah, salah satu cara yang digunakan untuk melakukan parsing di dalam JSON, nah, gunakanlah metode seperti ini, ya. Nah, untuk metode yang digunakan menyesuaikan dengan tipe yang diambil. Misalnya, kalian ingin mengambil data page yang bernilai 1, maka untuk mengambilnya dapat menggunakan kode JSON object, JSON object respond in page, JSON object get integer page, ya. Nah, JSON array untuk mengambil data yang bertanda kurung siku atau array, kalian bisa menggunakan JSON array. Cara pemanggilannya, inisialisasikan objek JSON-nya, lalu kita panggil JSON array, data array, JSON object .get JSON array dengan nama datanya. Nah, yang selanjutnya untuk mengambil objek dari JSON yang bertanda kurung kawal atau kurung siku, kita dapat menggunakan get JSON object indexnya keberapa. Contohnya seperti ini, inisialisasi JSON objeknya, inisialisasi data array-nya, dan juga inisialisasi data objeknya. Ya, jadi data array.json object ke berapa string, misalnya kita ingin mengambil data email, ya, string email, data object.get string. Nah, kita inisialisasikan apa nama dari key-nya. Ya. Nah, langkah di atas juga dapat disingkat dengan seperti ini, ya. Inisialisasi objek, data array, JSON object.json array data, dan string email, data array .get JSON object 0, get string email. Nah, ini adalah kedua ini, data ini adalah key-nya, dan ini adalah key-nya yang ada di dalam JSON tadi. Nah, untuk memudahkan proses transaksi data dengan web service, kita dapat menggunakan beragam HTTP library yang tersedia seperti
LoopG, Retrofit, dan juga Query. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan library asynchronous HTTP client loop dan nanti akan didemokan dengan menggunakan LoopG. Nah, cara pemanggilannya kalian tinggal memanggilkan di dalam dependencies implementation com.loopg android asynchronous HTTP dan versinya ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara memakaikannya? Misalkan kita ingin mengambil data dari API, link API-nya ini, ya, maka perlu untuk memakai metode get seperti berikut ya. Nah, kita panggil HTTP client, ya, kita insersikan objek client.get alamatnya asynchronous ya. Nah, di sini on sukses ya. Di sini harus diberikan aksi yang dilakukan, dan jika on failure, nah di sini adalah aksi jika koneksi tidak berjalan dengan lancar. Nah, ini adalah beberapa status kode balikan yang bisa kita gunakan pada saat mengembangkan JSON untuk mengecek apakah URL yang dipanggil itu merespon atau tidaknya. Nah, 200 artinya oke, request berhasil dipenuhi oleh server. 400 artinya bad request, server tidak mengenal request yang dikirimkan klien, misalnya karena kesalahan sintak. 401 unauthorized artinya request membutuhkan authorization atau hak akses. 403 forbidden artinya server mengerti request dari klien tapi menolak memprosesnya. Hal ini karena result tersebut memang tidak boleh diakses secara permanen atau diberikan batas waktu tertentu. Nah, 404 istilahnya not found, result yang diminta tidak ditemukan. 500 ada server error. Status kode ini berisikan server mengalami kesalahan yang tidak diketahui saat melakukan pemrosesan terhadap request yang dikirimkan oleh klien. Nah, berikut ini di dalam JSON proses untuk melakukan post ya. Ini di dalam LoopG. Nah, ini beberapa mekanisme yang ingin dilakukan. Nah, kalau kita ingin post atau menambahkan objek baru ya. Nah, di sini adalah proses untuk merespon jika status oke, dan di sini adalah proses untuk merespon apabila terjadi kesalahan ya. Nah, di sini untuk menginputkan namanya ya dan lakukan proses postnya. Nah, yang di sini selanjutnya itu adalah put untuk mengubah data atau seperti update ya. Bersama tinggal memanggil dari URL kliennya ya, dan juga nama yang akan diperbaharui. Nah, di sini client.put ya, berbeda dengan yang post tadi. Di sini client.post ya. Nah, kalau kondisi sukses, dan di sini kalau kondisi gagal. Nah, yang selanjutnya di sini adalah untuk delete ya, request delete, maka scriptnya seperti ini ya. Ini untuk put ID, nomor ID-nya, berdasarkan nomor ID delete ya, berdasarkan nomor ID yang dikirim. Respon kalau kondisinya 200 artinya dia oke, sukses masuk ke sini. Kalau failure ada kesalahan 401, 403, 404 dan lain sebagainya masuk ke state di sini. Baik, nah pada demo kali ini kita akan belajar menerapkan library LoopG untuk mengambil data dari web API. Target dalam demo ini adalah menghasilkan output aplikasi yang menampilkan list daftar quote dari pihak dari API pihak ketiga yang ditampilkan dalam aplikasi kita. Nah, untuk memulainya seperti biasa kita buat terlebih dahulu Android Studio Project. Kita pilih yang empty activity, klik next. Nah, namai aplikasi kita dengan my web API misalnya. Package name dan set location dikondisikan, pilih bahasa pemrograman Java, dan minimum SDK-nya itu adalah API 21. Oke, kita klik finish.
sambil menunggu project di build ya, nah saya akan menunjukkan link API-nya ya, yang sudah diberikan. Nah, untuk membuka link API bisa melalui browser. Nah, di sini saya menggunakan browser Google Chrome ya. Nah, ini salah satu contoh ya, dimana di sini di dalam web browser Chrome sudah diinstal JSON formatter, plugin dari Chrome. Nah, di sini kita bisa melihat tampilan JSON-nya ya. Nah, di mana di sini adalah key-nya ya, dan di sini adalah value-nya ya. Nah, ini untuk yang quotes API pertama, dan ini yang kedua, ini menampilkan listnya. Nah, ini kita ingin mencoba mengambil nilai-nilai dari API ini dan dimasukkan ke dalam aplikasi kita ya. Nah, untuk selain menggunakan Google Chrome atau web browser, kita juga bisa menggunakan aplikasi yang namanya Postman untuk melihat list dari daftar JSON. Nah, di sini kita tinggal masukkan linknya ya, pilih metode yang akan kita tampilkan, bisa get, post, put ataupun delete sekalipun ya. Nah, di sini kita ambil dalam format get ya. Ini untuk link yang kedua tadi yang, nah di sini juga kita bisa masukkan misalnya contoh link yang pertama. Nah, kita klik send. Nah, di sini nanti akan muncul ya nama dari quotes-nya misalnya. Nah, di sini. Oke, ya, itu adalah dua tools ya, bagaimana cara kita melihat dokumen JSON. Nah, sekarang kita kembali ke Android Studio. Project sudah selesai di build ya. Nah, yang pertama kita lakukan di sini adalah menambahkan dalam Gradle ya. Di sini kita menambahkan semacam library. Ini com.g.android sync yang HTTP 1.41. Nah, di sini ini adalah library dari asynchronous HTTP client atau loopg yang bisa kalian cari pada website http loopg.com/android /asynchronous/http. Nah, jadi untuk nama library-nya const.loop ya, .android _android async http 2.1.4.9. Nah, kalau sudah betul, kita tinggal klik asynchronous now. Nah, di sini project sudah Gradle sudah disinkronus. Nah, baik, kalau sudah selesai, langkah yang selanjutnya kita modifikasi di dalam activity main ya. Untuk memudahkan di sini ya, kita lihat di activity main. Nah, sini ada beberapa yang ditambahkan ya. Kita berikan untuk activity voidnya match parent, dan sini kita berikan untuk weight paddingnya ini adalah 16.
DP kita pilih ya. Dan Android orientation-nya kita pilih yang vertikal. Nah, untuk isinya ya saya sudah menyiapkan file layout. Nah, kita copy saja ini ya, halaman supaya mempercepat ya. Nah, jangan lupa juga di sini ada beberapa string yang harus kita tambahkan. Nah, saya sudah membuatkan juga ya untuk stringnya. Nah, ini untuk kita tambahkan saja ya berapa. Nah, seperti ini ya, jadi kurang lebih code-nya bentuknya seperti ini ya. Nah, oke, nah yang perlu kita lakukan di sini adalah kita buka main activity. Nah, di dalam main activity, nah, pertama kita ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan ya. Nah, di sini yang perlu kita tambahkan ya, private ya, text view, TV quote, dan juga TV author. Nah, di sini kita isikan private ya, progress bar, kita isikan progress bar, private ya, static. Nah, ini final string up, isi dengan main activity dot class dot get simple name. Nah, di sini kita buatkan metode di bawah onCreate ya. Kita buatkan private void get random quote ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan mulai mengimplementasikan LoopG untuk mengambil data dari web API. Nah, di dalam metode getRandomQuote, nah di sini kita tambahkan ya, progress bar dot set visibility, kita isikan view dot visible. Nah, sini baru kita mulai async HTTP client. Kita tambah client dengan new async HTTP client. Nah, di sini kita mulai tambahkan URL-nya, string URL dari yang ingin kita masukkan tadi ya. Kita pilih yang ini ya.
Selanjutnya di sini kita peroleh client.get ya. Nah, di sini get URL, new sing ya. Oke. Nah, di sini step jika kondisi berhasil. Itu yang dijelaskan di slide ya. Nah, di sini kondisi kalau jika kondisi gagal ya. Oke, nah di sini terdapat progress bar yang nantinya akan menampilkan untuk mengidentifikasikan proses loading data. Loading ini akan hilang ketika data sudah ditampilkan. Nah, jadi di link ini, di link JSON ini terdapat satu JSON objek yang berisikan 4 data, namun hanya 2 data yang diperlukan, yaitu data dengan key n dan juga author ya. Kalau kita lihat lebih detail ya, nah di yang ini, nah sebenarnya di sini kan terdiri dari dapat satu JSON objek ya yang berisikan 4 data ya. Namun hanya 2 data yang diperlukan di sini, yaitu dengan key n dan juga key author ya. Nah, untuk cara memparsing data tersebut adalah kita masuk ke dalam metode sukses ya. Kita kembali lagi dalam Android Studio-nya. Nah, di metode sukses ini kita tambahkan script ya. Nah, jika kondisi berhasil, nah di sini kita tambahkan progress bar dot visibility di sini seharusnya ada kesalahannya. Di sini seharusnya kita ubah ya. Ini seharusnya progress bar visibility ini seharusnya set visibility ya. Nah, oke, nah di sini seharusnya progress bar set visibility. Nah, di sini kita perlu view dot visible. Nah, di sini kita Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan string result new string response body. Nah, di sini log d tetap result ya. Di sini kita buat try exception. Buat catch-nya juga ya, yang kita buat.
Nah, di sini pada kode try di sini kita masukkan JSON-nya ya. Di sini JSON object ya, response object new JSON object result ya. Tambahkan di sini kita isikan string quote. Nah, di sini respon object dot get string dot nama key-nya n. Nah, selanjutnya string dot author ya dot object dot get string. Nah, di sini nama dari key-nya itu ya, author ya. Nah, sekarang kita memparsing sini ke dalam tv author dot ya, set tag kita isi quote ya. Nah, sini tv author dot set text isikan dengan author. Nah, ini ya. Nah, kalau seandainya terjadi kesalahan ya, jadi di sini kita masuk ke dalam exception ya. Kalau misalnya koneksi gagal ya, di sini untuk melihatkan kesalahan document text and activity dot this nah, dot get message ya, comma post dot length shot ya, dot show dot print stack trash. Oke. Nah, itu on sukses. Nah, jika kondisi sukses ya. Nah, sekarang kalau kondisi gagal, nah di sini kita kasih spacebar dot set visibility view visible ya. Nah, di sini isikan string error message. Nah, kita bukan switch cost pakai switch ya. Nah, sini kita isikan status code ya, ke case-nya port 01 seperti dijelaskan tadi di slide. Nah, di sini error message-nya ya, status code. Nah, intinya kita mengecek status code-nya apa yang dikeluarkan ya. Nah, misalnya ini kita isi get request ya. Nah, sini nah kita copy ini sampai 3 ya. Wah, 3. Nah, ini kalau 403 04 status code misalkan di sini. Kalau yang 403 tadi statusnya forbidden. Nah, di sini statusnya not found ya. Nah, jangan lupa bukan script break ya. Dan di sini default ya, error message
status code ya. Misalkan di sini perintahnya adalah wrong dot get message-nya apa ya. Nah, jadi sini kita definisikan sini dan kita berikan quick di sini ya. Nah, di sini kita kasih script toast.make text main activity dot is dot error message dot toast ya dot link short dot show. Nah, jadi di sini data nantinya akan ditampilkan di dalam text view jika berhasil, jika tidak akan muncul toast message ya, dan memberitahukan bahwa error apa yang terjadi gitu ya. Nah, terakhir kita harus buka di dalam Android manifest ya, untuk menambahkan permission di dalam Android permission manifest ya. Di sini uses permission, isikan Android permission. Nah, ini 40 bit tapi internet ya. Oke. Nah, coba akan kita coba jalankan. Baik, kita jalankan ya, dan kita lihat ya, kurang lebih adalah hasilnya seperti ini. Jadi memunculkan text API ya. Nah, jadi intinya di sini kita sudah menerapkan loop key untuk mengakses API yang berbentuk suatu JSON object ya. Lalu bagaimana jika data berbentuk JSON array yang berisikan banyak data? Nah, sekarang kita lanjutkan ke langkah selanjutnya ya. Yang perlu kita lakukan di sini adalah klik kanan pada nama package ya, new activity, pilih yang empty activity, kemudian kita namai dia dengan list quote activity ya. Oke, nah untuk di dalam view-nya kita tambahkan ya. Nah, di sini kita menambahkan ya di dalam squad activity. Yang kita tambahkan ini ya. Nah, menambahkan list view dan juga progress bar ya. Nah, dalamnya ya. Nah, yang selanjutnya di dalam list code ya, di dalam list code activity. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan.
Sini private list view ya, kasihkan list view juga private progress bar, kasihkan progress bar ya, dan juga private static final string tag Discord activity dot class dot get simple name ya. Nah, di sini kita tambahkan terlebih dahulu ya kondisi get Discord ya, sebenarnya seperti yang dalam main activity ya. Ini kita kopikan saja ya. Nah, proses query-nya biar sama ya. Nah, tapi ada beberapa perubahan. Nah, di sini kita ganti ini menjadi get list watch ya. Nah, di sini progress bar, set visibility, HTTPS synchronous ya. Nah, sekarang tinggal kita ganti URL-nya ya dengan URL ini ya. Nah, di sini get URL betul. Nah, di sini juga parsing. Nah, ini untuk yang status jika koneksi gagal ya, progress bar, set visibility, string error message ya. Jika koneksi gagal ini terus. Nah, ini tinggal kita ganti bawahnya ya. Nah, di sini menjadi Discord activity ya. Nah, untuk code-nya ya di sini nanti kita akan menambahkan ya. Yang kita akan tambahkan di sini itu adalah menggunakan for ya, kita membuat fetching ya. Ini kita ganti ini menjadi list code activity. Nah, respon objek ya. Nah, ini kita ganti menjadi JSON array ya, kita ganti sini jadi JSON array, ganti di sini juga menjadi JSON array result ya. Nah, di sini kita ganti dia dengan minta menggunakan for karena datanya banyak, lebih dari satu ya. Nah, di sini kita scan in i sama dengan 0, i kurang dari JSON array dot length panjangnya i plus ya. Nah, sini kita masukkan kodenya. Nah, kita ngambil JSON objeknya ya. Nah, di sini kita ambil JSON objek ya, sama dengan JSON array dot get
JSON object. Nah, di sini baru kita mulai ya. String. Nah, di sini kita copy saja dari yang sini. Oke, cepat. Nah, string quote ya. Nah, di sini kita ganti JSON object ya, ini bukan get string and dan author. Nah, di sini baru masukkan ke dalam list. Nah, kita sebelumnya di sini kita deklarasikan terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita deklarasikan terlebih dahulu list string list quote misalkan. List. Nah, di sini kita definisikan list quote dot add. Nah, di sini quote dan plus author Nah, baru kita masukkan ke dalam array adapter dari list view-nya ya. Ini array adapter. Kita pilih new array adapter. Ini this activity dot this Nah, kita tambahkan ini ya, array adapter, list code activity, Android dan array out, list code ya, list view, adapter ya. Nah, selanjutnya juga tambahkan ya di sini di activity-nya. Tambahkan if get support bar
function bar.set title is of what. Nah, di sini isi this view dengan find view by id yang .id this quote ya, garis bar sini dot dengan find view by id .id dot garis bar ini this get spot get list quote ya. Oke. Nah, sekarang di dalam activity main ya XML. Nah, kita dalam code-nya ya, tambahkan tombol ini ya. Dan kita akan memberikan aksi pada tombol ini di dalam main activity ya. Nah, main activity di sini di get random quote kita tambahkan button kita deklarasikan saja di sini button all quote. Nah, tambahkan di sini ya. Button all quote ya. Dengan find view by id .id button all quotes. Nah, ini button all quote set klik listener ya, di sini new klik listener. Nah, di sini kita isi dengan start activity new intent ya, main activity dot list dalam list dot activity dot class. Oke, nah setelah semuanya selesai, kita jalankan aplikasi yang sudah dibuat ya. Nah, seperti ini ya, kita coba klik tombol show me list of code. Nah, jadi muncul ya list code-nya. Nah, jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi di sini menampilkan list code ke dalam list view yang berdasarkan dari link JSON ya. Oke, nah selanjutnya kita akan bedah kode ya. Memperhatikan kode berikut pada main activity. Nah, di sini kita pada get random code ya. Nah, untuk menggunakan library loopg ya, kalian cukup menggunakan asynchronous HTTP client untuk membuat koneksi ke server secara asinkronus ya. Kemudian kita hanya mengambil data read, maka kita menggunakan yang namanya client.get ya. Jadi get itu hampir seperti read ya. Nah, ada dua objek yang dihasilkan oleh HTTP asynchronous HTTP responder handler, yaitu on
sukses dan juga on failure ya. Nah, on sukses digunakan untuk koneksi yang berhasil, sedangkan on failure ini digunakan pada saat kondisi gagal. Nah, progress bar digunakan di sini ya untuk membantu proses yang berjalan. Ketika data sudah tampil, progress bar akan hilang ya. Nah, di sini ya, jadi pertama set visible-nya itu adalah is visible, dan kalau sudah sukses maka progress bar set visibility-nya akan invisible atau tidak tampak ya. Coba kita lihat method on failure pada loop G ya. Nah, di sini ada menggunakan percabangan yang menggunakan switch ya untuk mengganti pesan yang ditampilkan jika terjadi error saat koneksi servernya. Jika status code-nya 401, maka pesan yang ditampilkan itu adalah bad request. Jika 403, maka status code yang ditampilkan itu adalah forbidden. 404, status yang ditampilkan itu adalah not found. Nah, selanjutnya perhatikan cara memparsing dari yang random ini ya. Pada metode on success di dalam main activity ya, kita lihat ya. Di sini kita membuat log terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada kita buat perintah log terlebih dahulu ya. Nah, untuk menampilkan respon di log chat. Nah, hal ini penting untuk mengecek masalah apabila tidak tampil. Seringkali misalnya kita sudah di running betul dan masuk ke dalam proses on success, tapi data JSON-nya tidak tampil. Mungkin salah penamaan key, ya key-nya tidak sesuai dengan yang ada di dalam link sini, misalnya kesalahan penamaan dan lain sebagainya. Ya. Nah, jika ada data di log yang ada tapi di list tidak tampil, maka kemungkinan kesalahan terjadi pada saat parsing JSON atau pada saat menampilkannya di dalam view ya. Nah, kita lihat di dalam format yang quotes yang random ini ya. Nah, karena dimulai dengan kurung awal siku ya, artinya ini bertipe JSON object ya. Maka untuk mengambil datanya kalian ya harus menggunakan perintah ini ya, JSON response object ya. Nah, selanjutnya untuk mengambil data quote dan author ya. Nah, ini kita menggunakan parameter ini ya. Kita gunakan dia string ya, response object dot get string, ambil nama key-nya, baru kita bisa mengambil value-nya ya. Di sini kita lihat nah di sini key-nya n, value-nya author, value-nya seperti itu ya. Nah, pastikan parameter seperti yang saya sebutkan tadi yang digunakan sama persis key-nya dengan ada yang di API dan juga ada yang dengan yang di dalam kode kita. Nah, selanjutnya kita lihat yang this code activity yang di dalam get this code-nya yang di dalam on success ya. Nah, sama seperti sebelumnya, kita lihat terlebih dulu hasil JSON dari API-nya. Nah, kalau ini kan yang random, ini yang array ya. Nah, kita lihat ya kan yang menampilkan list lebih dari satu ya. Nah, karena dimulai dengan kurung siku buka dan kurung siku dan diakhiri oleh kurung siku tutup ya. Nah, ini berarti bahwa objek ini bukan objek ya, tapi ini bertipe JSON array ya. Nah, jadi untuk mengambil datanya, kita kembali lagi ke dalam script. Nah, untuk mengambil datanya, kita gunakan perintah JSON array ya. Mengambil datanya. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan perulangan untuk mendapatkan JSON objek yang ada di dalamnya ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan pengulangan karena datanya lebih dari satu ya. Kita definisikan dimulai dari integernya, mulai dari data ke 0 sampai kita cek JSON.length-nya yaitu panjangnya ya.
Kalau kita lihat di sini range-nya itu sampai yang, nah di sini ya range-nya. Jadi nanti dia akan menghitung data ke awal sampai juga data yang terakhir ya. Nah, setelah mendapatkan data dalam bentuk array list, maka ini akan dimasukkan ke dalam adapter list view ya. Nah, seperti biasanya seperti ini ya. Jadi masukkan ke dalam list code activity, masukkan ke dalam nama list view-nya apa. Nah, ini kebetulan ID-nya itu simple item list item 1 list code ya. Nah, baru list view .set adapter, nah isi adapternya. Nah, baik, itu adalah penjelasan tentang menggunakan Groovy dan parsing JSON yang merupakan skill dasar dari seorang Android developer ya. Nah, pahami baik-baik cara membacanya dan ulang kembali jika masih kurang dipahami.